microgreen ini. Nah, setelah itu kemudian kita juga bikin untuk di sekolah minggu. Waktu itu anak-anak kelas besarnya ada acara Zoom kreatif dan kita bikin acara ini gitu ya. Nah, bagi saya sendiri ketika menyampaikan tentang microgreen ini bukan mengenai soal microgreennya sendiri sih, tapi tentang bagaimana kita merefleksikan diri kita saat kita mencoba untuk menanam gitu ya, sebagai media media kontemplatif gitu ya istilahnya, media meditasi, sebagai media refleksi lah ya microgreen ini. Jadi kalau yang di grup gitu kan ya, Ibu Bapak sudah menanyakan berbagai hal, ada hal-hal yang bisa saya jawab dan hal-hal yang saya juga belum bisa jawab karena saya tidak mendalami gitu ya soal seluk-beluknya tanaman gitu ya. Suami saya yang lebih paham, lebih mengerti gitu ya, karena dia juga di hidroponik begitu, jadi lebih ngerti tanaman daripada saya. Nah, maka di pagi hari ini ketika kita bersama-sama akan menanam microgreen, saya mau mengajak kita untuk bisa melakukan proses penanaman ini dengan semua bahan yang sudah disiapkan, baik yang dikirimkan oleh pengurus maupun juga Ibu Bapak siapkan di tempat masing-masing. Namun juga saya mau mengajak kita melalui proses ini untuk kembali menghayati mengenai pertumbuhan hidup setiap kita masing-masing juga di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam pertemuan pagi ini saya mau mengajak kita juga untuk merefleksikan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya mau sharing ayat. Nah, jadi ketika merenungkan tentang microgreen gitu ya, dengan tentang sebuah pertumbuhan, maka kita tahu bahwa ya pertumbuhan itu kan ada fase-fasenya ya. Kalau di dalam tanaman itu, maka ada fase ketika dia benih, lalu benih itu jadi kecambah, lalu kecambah itu jadi tunas, dan itulah yang biasa disebut sebagai microgreen, lalu menjadi tanaman dewasa gitu ya. Nah, itu adalah proses dari tanaman, pertumbuhan sebuah tanaman dari benih yang tadinya terlihat mati, lalu kemudian bertumbuh menjadi tanaman yang bahkan menjadi sayuran atau menjadi buah-buahan atau dia menjadi bunga-bungaan gitu ya. Nah, di dalam pertumbuhan tanaman itu kita mau juga menghayati bagaimana pertumbuhan kehidupan setiap kita sebagai umat Tuhan. Nah, ketika bicara tentang pertumbuhan, ya kalau tanaman itu kan butuh 3 media ya, yaitu media tanamnya apapun itu, lalu sinar matahari serta air gitu ya. Itu 3 media yang dibutuhkan. Media tanam tentu untuk menjadi tempat di mana dia berada, berakar nantinya, lalu matahari yang membuat dia bisa bertumbuh dengan baik, serta air yang juga bisa membuatnya mendapatkan nutrisi-nutrisi yang ada. Nah, ini beberapa foto microgreen yang tempat saya dokumentasikan pada waktu yang lalu begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini benih-benih microgreen itu dia kecil-kecil gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi yang ini sudah masa panen nih Ibu Bapak, yang kiri kanan ya. Kalau yang tengah itu usia sekitar 4 harian ya. Jadi yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan itu adalah yang sudah siap untuk dipanen. Gitu. Nah, nanti juga Ibu Bapak akan melihat hasil tanaman Ibu Bapak ketika udah usia maksimal 2 minggu untuk dipanen, kangkungnya seperti itu gitu ya, tingginya, lalu yang selada dan pakil nanti saya perlihatkan. Nah, satu buah firman Tuhan dari dalam Efesus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-13 mengatakan begini.
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari Ibu Bapak kita baca bersama-sama ayat ini, sekalipun mungkin di antara kita ada yang unmute, ada yang di-mute suaranya mati, tapi kita baca ini untuk diri kita masing-masing ya. Mari kita baca ayat ini dari Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, Ibu Bapak sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, maka kita mengetahui Alkitab berbicara banyak sekali perumpamaan maupun alegori tentang tanaman untuk menceritakan mengenai sebuah pertumbuhan. Bahkan kisah-kisah perumpamaan dari Tuhan Yesus sendiri juga banyak sekali menggunakan perumpamaan mengenai tanaman. Mungkin Ibu Bapak juga ada yang sudah hafal atau ingat gitu ya, apa saja perumpamaan Tuhan Yesus tentang tanaman. Gitu ya. Misalnya tentang biji sesawi yang kecil, tapi ketika sudah bertumbuh besar, dia menjadi tempat naungan bagi burung-burung di udara dan orang-orang yang berteduh di bawahnya. Lalu juga misalnya tentang menanam di tanah yang baik dan tanah yang tidak baik ya, tanah yang subur dan tidak subur. Ketika benih-benih itu ditaburkan, maka di tanah yang baik akan bertumbuh, tetapi di tanah yang tidak baik, dia ada yang mati dimakan burung dan bahkan kemudian tidak bertumbuh. Nah, juga Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan gitu ya tentang tanaman di dalam berbagai pesan-pesan, cerita mengenai banyak kehidupan yang kita alami gitu ya, tentang bunga-bunga di ladang yang bertumbuh untuk menandakan supaya kita jangan khawatir karena bunga-bunga itu juga dipelihara oleh Tuhan dengan begitu keindahan, bahkan bunga bakung lebih indah daripada Salomo dengan jubahnya. Nah, karenanya menggunakan microgreen di pagi hari ini menjadi sebuah cara dan sarana bagi kita, Ibu Bapak, untuk mengenal pengetahuan mengenai microgreen, iya, namun juga untuk merefleksikan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menghayati hidup kita sebagai umat Allah, dan bagaimana di dalam kehidupan ini Tuhan itu mempercayakan kepada kita benih-benih, ya, benih-benih yang Tuhan percayakan itu adalah benih-benih yang baik kepada kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi juga media tanam yang baik, yang menjadi siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Dan karenanya tentu sebagai umat Tuhan yang telah memperoleh benih-benih dari Tuhan, benih-benih kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik, karakter-karakter yang baik, Tuhan mengajak kita, memanggil kita menumbuhkan setiap benih-benih itu dan menghasilkan sehingga tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus, dengan apa yang Kristus berikan dengan kuasa dan kasih-Nya. Nah, itu yang saya ajak kita hayati di dalam proses di pagi ini. Mengenai bagaimana setiap kita juga diberikan benih dan diberikan kesempatan untuk menumbuhkan setiap hal yang baik yang ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, saya stop share dulu di sini, Ibu Bapak. Nah, jadi lalu seperti apa nih, gitu ya, microgreen-nya? Mungkin Ibu Bapak juga ada yang sudah siap-siap. Saya lihat di WA sama tadi juga ya, sudah ada yang mulai membagi media tanamnya, begitu ya. Nah, saya coba perlihatkan hasil yang saya miliki. Nah, ini Ibu Bapak adalah hasil yang saya tanam sekitar seminggu yang lalu. Seminggu ke 10 hari ya, semingguan. Saya tanya Mama dulu.
kebanyakan nanam soalnya, jadi saya lupa ini semingguan ya, seminggu yang lalu. Nah, jadi Ibu Bapak jika melihat ini kangkungnya, ya seperti ini kangkung. Nah, seperti ini kangkungnya. Dan ini sebenarnya sudah siap dipanen juga ya Ibu Bapak, sudah bisa. Tuh, jadi bisa dicampur mungkin ketika masak mie dicemplungin gitu ya. Jadi kayak mie kangkung begitu ya. Lalu ini adalah pakcoy, ya pakcoy yang ini ya seperti ini. Nah, tinggi-tinggi ya, kemarin ada yang nanya di WAG, apakah nggak jadi etiosol kalau kurang matahari? Nah, justru microgreen itu memang ya disebut sebagai tanaman yang bertunas tinggi itu etiosol jadinya ya. Nah, kalau Ibu Bapak sudah menjadikan microgreen, ditanam di tanah biasa, biasanya dia nggak akan bertumbuh dengan baik karena dia udah etiosol gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya tuh pakcoynya kita bisa lihat. Nah, jadi tanahnya cukup ya Ibu Bapak, hanya sekitar 1,5 cm itu cukup untuk membuat dia bertumbuh. Nah, ini selada, jujur kalau selada saya juga baru-baru nanam dan oh ternyata kalau selada sih pendek ya. Pendek gitu ya hasilnya gitu ya, tidak setinggi itu. Cuma ada satu nih yang tinggi sendirian. Yang lainnya pendek-pendek seperti itu. Nah, ini sudah ditanam, makanya ketika wadahnya itu semakin pendek, wadahnya akan semakin baik karena lebih gampang manennya, guntingnya gitu ya. Kalau wadahnya pendek kan dia udah tinggal potong-potong kita gunting gitu ya. Kalau tinggi gini ya kita mesti agak singkirin baru kita bisa potong. Dan kalau kangkung itu bisa 2 kali panen. Jadi kalau ibu bapak sudah gunting nih, misalnya saya nanti sudah gunting semua, saya biarin kangkung itu masih 1 kali lagi bisa. Atau mungkin bahkan ada kalau benihnya baik bisa 2 kali. Jadi kalau udah digunting si kangkung biarin aja, ntar dia numbuh lagi gitu ya. Nah, lalu soal ketumbar. Nah, waktu awal juga kan soal min tuh ya, saya bilang sama Bu Yani saya nggak nemu nih benih min yang bagus. Nah, yang ketumbar, Ibu Bapak, bagi saya nanam ketumbar itu juga susah banget ya. Saya udah nyoba berbagai jenis benih ketumbar dan min, tapi nggak dapet yang bagus. Ketumbar saya dapat yang bagus punya, tapi saya coba kok tanam nggak numbuh juga gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah butuh waktu lebih lama. Emang ketumbar itu lebih susah ya. Nanti semoga Ibu Bapak nanti bisa tumbuh. Ini sekitar semingguan masih segini. Saya masih berharap dia bertumbuh mungkin beberapa hari ke depan. Ya. Nah, itu tentang hasil panennya nanti ya Ibu Bapak. Lalu tentu nanti soal ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah gitu ya, tergantung di mana posisi kita taruh nantinya seperti itu ya. Kalau dia kena matahari pagi tentu akan lebih bagus dibandingkan kalau dia mendung sepanjang hari selama 2 minggu itu gitu ya. Nah, mari kita coba ya. Ibu Bapak sudah menyiapkan ya ininya paketnya ya. Jadi dibagi ke 4 wadah ya Ibu Bapak. Silahkan dibagi ke 4 wadah. Lalu sisakan kira-kira segenggam lah sedikit ya buat nanti kangkung naruh benih di atas kangkung. Kalau yang lain tuh benihnya rata-rata kecil jadi nggak masalah gitu ya. Ketumbar nanti kita tanam-tanam aja. Nah, jadi dibagi 4 gitu. Nah, setelah itu Ibu Bapak siram dengan air sampai kira-kira warnanya itu berubah ya. Kan kalau kokopit ini yang Ibu Bapak terima itu sudah sedikit lebih kering ya, jadi udah agak kuning ketika disiram gitu, maka nanti dia akan berwarna kecoklatan gitu. Tapi diusahakan jangan sampai airnya menggenang ya. Menggenang maksudnya dalam arti ketika kalau kita miringkan lalu ada airnya, nah airnya boleh dibuang sedikit gitu ya supaya dia nggak terlalu menggenang seperti ini ya. Untuk menjadi basah aja ya, silahkan Ibu Bapak. Nah, kalau misalnya tidak ada yang punya semprotan spray gitu ya, mau ngasih airnya dituang,
caranya bisa dari pinggirnya gini ya Ibu Bapak. Dari pinggir gitu. Nah, seperti itu dari pinggir-pinggir lalu dimiring-miringkan gitu ya. Soalnya kalau dituang di tengah dia langsung biar gitu ya. Silahkan. Nah, diberikan air sampai dia terlihat basah, tapi jangan sampai menggenang ya. Kalau menggenang tadi dituang aja. Kita siapkan ini media tanamnya ya Ibu Bapak, dan biarlah ini juga menjadi doa setiap kita bahwa setiap kita menjadi siap ya, menjadi siap untuk selalu ditanam oleh benih-benih firman Tuhan, agar setiap kita kiranya juga siap untuk memperoleh setiap benih-benih baik yang Tuhan berikan dan percayakan pada kita, agar kita menjadi tanah-tanah yang subur. Ya, kita siapkan diri kita menjadi tanah-tanah yang subur. Nah, si sendoknya bisa kita pakai buat neken-neken gitu, memastikan wah kira-kira ini udah basah semua gitu ya. Baik, apakah sudah? Tapi itu ya, usahakan jangan sampai menggenang ya Ibu Bapak, bisa ditesnya dicoba dengan dimiringkan. Kalau dimiringkan dia terlihat banyak air ya, dibuang aja airnya supaya dia nanti tidak terlalu basah, nanti benihnya busuk gitu ya. Nanti di atasnya kita perlu siram lagi buat yang kangkung khususnya. Ya, semoga ini juga jadi doa-doa kita ya Ibu Bapak, bahwa kita mau menyiapkan hati kita untuk selalu memperoleh benih-benih baik yang Tuhan percayakan kepada kita, agar kita bisa menjadi tanah-tanah yang subur dan siap untuk juga menumbuhkan hal-hal baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Wadah kita bisa bermacam-macam gitu ya, bisa beda-beda wadah kita, seperti hidup kita ya, hidup kita satu dengan yang lain, hidup kita semua beda-beda, tapi yang menjadi penting adalah bagaimana di dalam hati kita, kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan hati kita sebagai tanah-tanah subur di hadapan Tuhan. Baik, jika sudah, mari kita coba menaburkan benih-benihnya, Ibu Bapak. Ada 4 benih ya, yang sudah Ibu Bapak peroleh. Nah, ada stikernya ya di dalam setiap kantong benih, itu stikernya gunanya buat nanti bisa ditempel di wadah kita supaya kita ingat ini nanamnya apa ya di situ gitu ya. Nah, silahkan ya Ibu Bapak. Untuk selada itu sangat kecil sekali benih-benihnya, ya halus ya Ibu Bapak ya kalau selada. Nah, jadi bisa dibuka, Ibu Bapak bisa ambil dulu stikernya, lalu si benih seladanya. Kalau saya biasa saya tuang dulu ke tangan saya. Dan selada biasanya agak nempel di plastiknya, jadi pastikan bahwa dia semua keluar. Atau kalau Ibu Bapak tidak mau kotor, bisa pakai si sendok bebeknya itu ya. Nah, setelah itu, kemudian si seladanya ditaburkan saja secara rata ya, seperti ini.
pastikan semua saya sudah coba ukur gitu ya, ini takarannya cukup untuk satu tempat, satu wadah, ditaburkan. Suka nempel kadang-kadang si selada di tangan. Ya, ditaburkan seperti itu. Nah, si selada ini kan kecil, jadi kita tidak perlu tutup di atasnya. Gitu juga nanti pakcoy. Ditekan-tekan aja Ibu Bapak, kalau sudah dengan sendok bebeknya itu, kita tekan-tekan supaya dia nempel. Benih-benihnya ini nempel. Ya, seperti itu. Supaya dia benihnya nempel ke media tanamnya. Baik. Nah, itu yang si selada. Nah, begitu juga yang lain. Ya. Oh ya, yang ini stikernya saya tempel dulu. Nah, sekarang saya ambil yang pakcoy kalau di saya. Nah, pakcoy, begitu juga Ibu Bapak, silahkan ditaburkan. Ditaburkan di atasnya. Nah, saat menaburkan, ini juga biar menjadi doa-doa kita ya Ibu Bapak, bahwa Tuhan, taburkanlah benih-benih baik dari Tuhan dalam hidupku, aku siap Tuhan ditanam. Ya Tuhan menaburkan benih-benih baik dalam kehidupan kita, Tuhan mempercayakan apa yang baik, karena kita sudah siap untuk menjadi tanah-tanah yang subur. Lalu kita juga tekan-tekan seperti ini, biar dia juga nempel. Nah, setiap benih-benih ini biarlah mengingatkan kita, Tuhan itu memberikan kepada kita juga benih-benih yang baik ya. Firman Tuhan, Tuhan percayakan juga karakter-karakter baik dalam hidup kita. Tuhan percayakan juga kepada kita setiap kerinduan-kerinduan untuk melakukan hal-hal baik. Tuhan berikan kepada kita benih-benih, dan kita mau juga mohon Tuhan menolong kita untuk menumbuhkan benih-benih itu dan kita bisa menghasilkan buat Tuhan. Nah, stikernya Ibu Bapak juga bisa pasang. Nah, begitu juga dengan yang lain. Ketumbar saya sendiri malah lupa rendam Ibu Bapak. Ketumbarnya saya lupa rendam. Ya apa-apa, masih bisa. Semoga bertumbuh nih. Ditaburkan juga, ya. Taburkan juga. Ketumbar ini kalau Ibu Bapak berpikir gitu ya, ambil ketumbar dari dapur aja gitu ya, bisa enggak gitu. Saya udah nyoba ketumbar dari dapur itu nggak bisa Ibu Bapak, dan saya udah baca-baca kalau ketumbar yang buat bumbu masak itu kan udah dicuci, dikeringkan gitu ya, udah diolah, jadi tidak bisa gitu ya kalau dipakai untuk bertanam, dia nggak tumbuhnya nggak bagus gitu. Nah, semoga nih benih-benih yang ini bagus. Saya udah coba beberapa jenis benih, tapi nggak numbuh juga atau lama gitu. Nah, ini juga ditekan-tekan Ibu Bapak. Semoga nanti tumbuh ya. Nah, stikernya bisa ditempel. Lalu
Yang terakhir, yang kangkung ya Ibu Bapak sekalian. Ini yang kangkung. Nah, ada berbagai jenis benih ya yang kita tanam hari ini. Seperti kita juga mau percaya setiap hari, setiap saat Tuhan juga selalu memberikan benih-benih yang baik kepada kita. Nah, ini kangkung. Kangkung lebih besar-besar ya Ibu Bapak, dan dia lebih cepat bertumbuh, 1 hari juga dia udah nanti bisa sprout gitu ya. Ditabur kangkungnya. Seperti itu. Nah, dan kita menyisakan kokopitnya ya buat ditaruh di bagian atas, lalu si kangkung ini ditutup ya bagian atasnya. Soalnya dia benihnya besar begitu ya, jadi supaya dia bisa lebih bagus nanti tumbuhnya. Kita tutup bagian atas tipis-tipis saja. Ya, kalau bicara tentang benih yang jatuh ke tanah, kita teringat ya ungkapan tentang peristiwa Golgota gitu ya, peristiwa kematian Tuhan Yesus begitu, bahwa benih kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, maka dia tidak bisa bertumbuh gitu ya. Maka melambangkan tentang Tuhan Yesus yang mati lalu dikuburkan seperti benih gitu ya, yang masuk ke dalam goa gitu ya, dalam kubur, lalu dari kubur itulah tumbuh atau keluar kehidupan. Nah, benih-benih ini juga mati begitu ya, jatuh ke tanah dan seperti mati, tapi kemudian dari benih-benih ini bisa bertumbuh. Nah, buat yang kangkung karena atasnya sudah kita tutup tanah, bisa disiram lagi sedikit ya Ibu Bapak. Siram lagi dengan air sedikit. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, maka berarti media tanam dan benih kita sudah siap untuk ditaruh. Nah, ditaruhnya di mana? Untuk selama 2 hari nanti Ibu Bapak bisa taruh benih-benih ini di tempat yang rada gelap gitu ya, misalnya di kolong kolong tempat tidur gitu ya, atau di kolong lemari atau apa gitu ya, meja yang gelap, atau kalau misalnya aduh di rumah nih nggak ada yang tempat yang gelap gitu ya, semuanya terang atau juga kena matahari, kena lampu, gampang ditutup aja pakai plastik hitam gitu ya Ibu Bapak, ditutupin plastik hitam, maka dia bisa juga, atau kalau saya punya ini ya wadah tatakan ini gitu ya, ini tatakan pot sebenarnya ya. Nah, tatakan pot ini ya saya biasanya pakai, jadi saya tutup aja. Supaya dia 2 hari tidak, selama 2 hari tidak terkena cahaya dulu, jadi seperti itu gitu ya, ditutup seperti itu, pastikan bahwa dia nanti gelap gitu ya. Nggak perlu 3 hari nih seperti Tuhan Yesus gitu ya, hari yang ketiga bangkit gitu ya.
Ya enggak ya Ibu Bapak, karena setiap benih ini tingkat sproutnya atau kecambahnya beda-beda. Jadi ditutup seperti itu. Nanti Ibu Bapak bisa intip sih gitu ya, misalnya udah 1 hari, nah kangkung itu biasanya udah lebih cepat. Jadi kalau pas diintip besok nih ya, besok siang diintip, kangkungnya udah banyak yang berkecambah, udah banyak yang pecah, maka bisa dipindahkan gitu ya kalau nanti sudah mulai pecah semua. Nah, jadi dibiarkan seperti itu selama 2 hari dulu, tungguin. Tapi ya kalau ketumbar itu ya Ibu Bapak, ketumbar saya udah seminggu tuh masih kayak begitu gitu ya. Jadi kayak dia butuh lama. Kemarin ini ada yang saya benih yang nggak jadi-jadi terus saya sebar ke pot di depan rumah, kayaknya baru baru numbuh kayaknya, baru numbuh pendek gitu ya. Jadi kayaknya lama banget, udah mungkin 2 mingguan lebih, 3 minggu kali. Terus dia kayak baru numbuh-numbuh. Seperti itu, ditutup. Nah, kalau kita bicara tentang tanaman ya, Ibu Bapak, begitu ya. Nanti coba kita perhatikan gitu ya, hari demi hari. Ya kalau Ibu Bapak ada waktu gitu ya, bukan betapa ajaibnya ya memperhatikan pertumbuhan-pertumbuhan tanaman itu gitu ya. Ketika dia dari kecil gitu, lalu kemudian dia bisa bertumbuh menjadi besar. Kan firman Tuhan juga mengatakan ya, Paulus gitu ya, bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan gitu ya. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Lalu siapa yang paling hebat antara Paulus dengan Apolos? Nggak ada, karena pertumbuhannya itu berdasarkan dari Tuhan. Sehebat-hebatnya, secanggihnya kita manusia menjalankan kehidupan kita, kita tetap bergantung kepada Tuhan yang memberikan kita pertumbuhan. Bahwa pertumbuhan kita itu secara ajaib, ya, secara ajaib Tuhan nyatakan. Nah, makanya kiranya juga menjadi doa setiap kita bahwa setiap benih baik yang Tuhan percayakan kepada kita dapat terus kita tumbuhkan sampai kita menghasilkan. Dan mungkin hasilnya itu tidak sebanyak orang lain, tidak sehebat orang lain gitu ya. Hasil yang kita miliki dengan orang lain pasti akan berbeda-beda. Tapi di hadapan Tuhan yang menjadi penting adalah bagaimana kita menjalankan proses hidup kita bersama dengan Tuhan, siap untuk memiliki benih-benih yang baik dan kemudian bersedia memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Semoga sudah selesai, Ibu Bapak sekalian. Coba saya lihat. Sepertinya sebagian sudah beres ya. Boleh nanya, Bu? Ya, Bu, silahkan. Itu sebelumnya ditaruh, setelah disemai begitu, sebelum ditaruh di tempat yang gelap, apakah wadah itu nggak perlu ditutup dulu pakai? Kalau ingatnya saya hidroponik kan setelah disemai, setelah ditaruh di rohkul kan ditutup, terus baru ditaruh di tempat yang gelap. Ini nggak perlu ditutup ya? Pada dasarnya sih prinsip penutupan itu adalah supaya tidak kena cahaya sih Bu. Jadi bisa ditutup atau ditaruh tempat yang gelap atau ditaruh di plastik begitu ya. Jadi prinsipnya sih sama sih, microgreen, hidroponik. Penutupan itu gunanya supaya dia tidak terekspos cahaya gitu. Oke. Ibu Jadi Novita, boleh ditutup dulu, terus abis itu ditaruh di tempat gelap nggak apa-apa ya? Boleh, iya. Oke. Tutup Terima dulu kasih. tempat yang gelap. Ya, Bu terima kasih, Novita, Bu. saya mau tanya, Ya, kalau ditutup di tempat gelap itu selama 2 hari kita nggak siram?
Kalau dengan kadar air yang kita pakai ini itu rata-rata sih kalau udah saya coba cukup untuk 2 hari itu. Nah, cuma untuk memastikan diintip aja kalau misalnya nanti kelihatan seperti kering, nah kasih sedikit air gitu ya. Kan soalnya tergantung mungkin tempat kita panas apa enggak gitu ya. Kalau tempatnya kita panas mungkin dia akan lebih cepat keringnya. Nah, jadi kalau pas kita intip itu kelihatan kering, kita bisa siram gitu ya. Bu, saya mau nanya dong. Kalau untuk pohon ketumbar, kalau udah ditaruh di tanah, Bu saya punya pohon ketumbar di tanah, kok mati ya Bu? Oh, di tanah maksudnya dia udah bertumbuh terus dia mati gitu ya? Iya, saya beli jadi. Mungkin pupuknya Bu, Ibu tanahnya apa Bu? Tanah Lembang. Oh, tanah Lembang ya. Ya sebenarnya bagus sih. Mungkin pupuk Apa kali ya nggak Bu? nggak boleh kena angin kencang kali ya Bu ya? Kalau setiap tanaman waktu kecil sih emang nggak boleh Bisa kena udah cukup tinggi ya. hujan gitu ya. Soalnya hancur kalau tanaman masih kecil-kecil apalagi. Nah, microgreen ini juga nanti Ibu Bapak taruhnya di tempat yang jangan kena hujan ya. Ambiar kalau kena hujan. Bisa langsung. Jadi mungkin kalau kena hujan gitu Bu atau disiramnya terlalu kenceng, nah dia kalau dari kecil tuh jadi bisa mati sih benihnya. Oh, begitu ya. Oke, thank you Bu. Ini Ya, Bu. taruhnya mesti nanti kalau setelah ditaruh di sinar matahari itu langsung sinar matahari atau boleh di dak yang nggak langsung sinar matahari tapi sinar mataharinya nembus gitu? Boleh Bu. Boleh Lebih Bu. bagus yang mana Bu? Kalau saya coba, kalau yang paling bagus nih, Ibu Bapak kan udah nyoba tuh berkali-kali ya. Waktu yang lalu tuh mau bikin yang buat lansia. Nah, jadi kalau yang paling bagus itu adalah kalau kita rajin setiap hari nih, jam 7 sampai jam 11 kita jemur. Nanti kalau udah lewat jam 11, udah mataharinya udah nyereng, tanamannya bawa masuk ke dalam rumah supaya nggak kena itu besok pagi. Jadi kalau yang paling bagus begitu tuh jam 7 sampai jam 10-an, jam 11 kita jemur gitu istilahnya gitu ya, kena matahari pagi. Setelah itu kita masuk bawa rumah. Tapi jujur saya juga nggak serajin itu gitu ya. Nah, jadi banyaknya sih kalau saya ya ditaruh di memang dek gitu ya, yang dia nggak kena matahari langsung. Tapi terang gitu sehari itu bisa gitu. Itu bisa ya? Bisa ya. Atau juga di poit ya di belakang saya ini kan kalau misalnya dia nggak kena taruhnya di bagian bawah gitu, dia nggak terlalu kena sinar langsung matahari sih, karena yang ini kan cuma dindingnya doang yang kena matahari, bawahnya enggak. Nah, tapi saya taruh di bawahnya tumbuh juga bisa gitu. Oke. Ibu, saya Bu, mau dapatnya tanya, Bu. matahari sore. Iya Bu Inga, Ya, saya dapatnya matahari sore, Bu. Sinar matahari sore, nggak apa-apa kan, Bu ya? nggak apa-apa Bu ya. Nanti paling akan berbeda soal tingginya Bu, karena tanaman itu pada dasarnya kan dia berusaha untuk mencari kayak matahari gitu saat pagi. Jadi Ya. nanti akan lebih tinggi tuh tanaman Bu Inga gitu. Ya. Saya coba jawab yang di chat, ada yang nanya, oh Bu Inge mau tanya bibitnya itu bisa beli di mana? Kalau saya rata-rata belinya di Trubus ya, untuk benih-benih di Trubus, atau kalau enggak di Tokopedia ada beberapa yang toko tanaman. Cuma kalau beli benih di Tokopedia, ibu-ibu mesti lihat bahwa dia memang penjual khusus tanaman gitu ya, karena kalau orang yang jual tanaman kan dia memang expert lah gitu ya, bukan sekedar dia nemu benih lalu dia jualin. Jadi pastikan bahwa tokonya itu memang toko tanaman lah gitu. Jadi lebih ngerti, lebih pasti lah benihnya, lebih kualitas lah gitu ya. Bu, mau nanya Bu, Ya silakan. untuk mencari bibit yang bagusnya itu, karena saya berapa kali kan, saya nanam hidroponik, saya berapa kali beli di beberapa toko online maupun di Trubus, kadang-kadang ada yang bagus, kadang-kadang ada yang jelek. Nah, untuk kita bisa tahunya apakah bibit ini baik atau tidak, apakah harus direndam dulu atau gimana ya? Wah, itu saya mesti tanya suami saya, tapi di lantai 3 suami saya. Saya kurang tahu, tapi kalau saya sih ini sih Pak, standar dari mereknya aja. Dari mereknya, kalau misalnya sebut merek nggak apa-apa ya. Kalau misalnya merek panah merah,
itu udah kita bisa bilang bagus lah gitu ya benihnya kayak gitu. Jadi itu sih yang Iya, karena saya coba nanam, saya lihat expired date-nya juga. Expired itu masih lama. Terus ada yang bilang kan setelah itu kan simpennya di kulkas katanya. Saya udah ngikutin juga. Karena saya juga belajarnya otodidak, maksudnya dari YouTube segala gitu ya. Ada banyak cara, ada yang bilang direndam air, ada yang bilang kagak usah. Kadang saya bingung juga gitu. Jadi, tapi kalau saya sih lihat suami saya sih selama ini kalau hidroponik nggak ada treatment khusus sih Pak. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau kan rata-rata belinya panah merah ya, terus nanamnya juga yang biasa sih, kangkung, kayak selada, sawi, bayam gitu, bayam merah, kayak gitu. Kita ya pokoknya kalau udah beli, yang penting bukan expire, ya ditanam gitu sih. Kan biasanya kan ya dilihat dulu, direndam, nanti yang bagus baru ditanamin, kalau tangan gitu kan. Kopar sih ya oke-oke aja. Oke, makasih Bu ya. Ya Pak Budi. Di chat ada yang tanya, media tanam yang dibagikan itu apa dan belinya di mana? Media tanamnya ini namanya kokopit, dia terbuat dari kelapa, cuma yang memang kokopit yang ibu bapak punya ini sudah diayak sama suami saya, udah disaring, karena kalau beli kokopit dari toko biasanya itu banyak yang kasarnya. Nah kalau banyak yang kasarnya itu nanti kalau dipakai buat microgreen, dia jadi numbuhnya kesusahan gitu ya, karena banyak serat-seratnya. Nah jadi kalau ibu bapak mau beli kokopit mau dipakai, buang-buangin dulu seratnya. Atau alternatifnya pakai sekam. Tapi pakai sekam, bedanya dengan kokopit adalah kalau sekam itu sifatnya kering, kalau kokopit itu sifatnya dia menyerap air gitu ya. Jadi lebih tahan air gitu. Nah kalau sekam itu cepet kering, jadi kalau ibu bapak mau pakai media tanamnya sekam, mesti dilihat sering-sering tuh supaya dia nggak kering, mesti sering disiram gitu ya. Seperti itu. Saya jawab lagi satu lagi ya, yang ada di Bu Mariana. Saya tutup dengan plastik hitam berube, bolehkah? Boleh Bu, ditutup plastik hitam gitu ya, ditaruh setelah 2 hari mesti disemprot air setiap hari. Ada media tanam dengan memakai air nutrisi. Untuk air nutrisi gimana cara penyulingan air tersebut? Ya kalau, ini kalau nanti setelah 2 hari itu ibu bapak nanti lihat kalau sudah sprout, istilahnya sudah berkecambah, maka ibu bapak bawa keluar dan lihat kalau kangkung bahkan 1 hari udah langsung pada berkecambah. Seru sih ibu bapak lihat kangkung itu lebih cepet gitu ya, lebih cepet kecambah, lebih cepet tinggi, jadi kayak wah gitu ya. Cuma ya kan setiap benih beda-beda ya, kayak kita juga setiap hidup kita pasti beda, ada yang karakternya bisa sabar, ada yang kita butuh waktu untuk sabar, ada karakter kita yang pengampun, gampang, ada yang kita butuh waktu untuk mengampuni, is okay, tapi semua benih itu bisa bertumbuh. Nah, jadi kalau nanti setelah 2 hari disimpan, dilihat sudah mulai berkecambah, ibu bapak bisa kenalkan dia ke tempat terang, ya tempat terang. Lalu siramnya kapan? Dilihat aja pagi dan sore. Kalau dia sudah terlihat mulai kering, disiram. Nah, cara menyiramnya ibu bapak ketika dia masih kecil-kecil berkecambah, nanti kan siramnya bisa pakai semprotan ya ibu bapak ya, yang kita sudah buat begitu. Kalau ibu bapak nggak punya semprotan, maka siramnya dia dari pinggir-pinggirnya ya ibu bapak, gitu ya, dari pinggirnya seperti itu. Kenapa? Supaya microgreen ini kan kecil banget dan peka gitu ya, masih imut-imut gitu ya. Jadi supaya dia nggak hancur, atau kalau dia sudah mulai tumbuh tidak dia malah tiarap gara-gara kena kesiram air gitu ya. Seperti itu. Jadi siramnya dari pinggirnya, kalau kita punya nanti kalau udah tumbuh ya udah. Gitu Bu, mau tanya ya Pendeta Novi ya. Kalau kita udah potong tuh ya, itu bisa tumbuh lagi nggak? Kalau kangkung bisa Bu. Kangkung 2 kali ya? 2 kali, 3 kali ya. Kalau yang lain tuh yang di tiga macam lagi, bisa nggak? Oh, kalau itu nggak bisa sih Bu. Cuma Ya, sekali aja?
Iya, cuma sekali udah. Sekali beres dah ya gitu. Ya, sekali beres. Sekali terus udah masuk ke piring salad kita. Udah kesalat. Enggak, maksudnya barangkali ada tumbuh lagi seperti kangkung gitu. Enggak ya? Enggak sih, Bu. Ya, oke, makasih. Iya, Bu Mir. Kita mau nanya lagi. Mau tanya, Bu. Ya, Kokopit itu apakah bisa dipakai terus-terusan atau harus diganti? Bu Elis, oh setelah ini ya, setelah ini bisa dipakai lagi, tapi bersihkan dulu akar-akarnya. Ya, jadi akarnya dibuang-buangin dulu. Jadi kalau kita sudah ini, misal kayak gini kan nanti saya udah panen nih, udah selesai gitu ya. Nah, itu kan ada akar-akarnya nih, akar-akarnya. Nah, jadi si kokopitnya itu kita bersihin. Kan kita panen pasti kita potong nggak sampai bagian bawah kan. Nah, itu dicabut-cabutin, terus bisa dipakai lagi si kokopitnya itu. Ditambah yang baru aja karena pasti kan berkurang ya. Itu Bu Elis. Terima kasih. Tadi ada suara Bapak, Pak Budi ya tadi ya? Ya sama Bu pertanyaan tadi. Oh iya. Pertanyaan sama, makasih. Pak Budi ahli ini ya Pak, nyoba-nyoba hidroponik ya Pak? Ya saya nyoba-nyoba atau tidak lah belajar hidroponiknya. Pakai rock wool Pak atau pakai apa? Ada kadang-kadang pakai rock wool, kadang-kadang pakai tanah Bu. Kalau rock wool nggak bisa, makanya saya bilang bibitnya kadang suka nggak ini di rock wool, saya lempar aja di tanah terus nunggu baru saya pindahin ke rock wool. Iya. Jadi apapun caranya yang penting nunggu Bu. Iya benar Pak. Bu, kalau misalkan sudah kita panen tuh kayak selada pokcoy kan kata Ibu cuman untuk sekali panen aja. Iya. Nah, kalau saya pindahin akarnya ke tanah, numbuh nggak Bu? Nggak mau rugi nih emak-emak. Nggak mau rugi ya. Saya belum nyoba sih Bu kalau udah dipotong terus dipindahin gitu ya. Belum pernah nyoba sih. Coba aja Bu nanti. Oke, thank you Bu. Daunnya sih udah nggak ada kan kalau udah dipotong ya. Halo. Ya, Halo. Bu Lina silahkan. Apakah setelah tanaman itu dipotong, dimakan, tanahnya bisa diulang tanam? Tanahnya bisa dipakai lagi, tapi sisa-sisa akarnya dicabutin dulu Bu, dibuangin. Dibersihkan. Masih bisa ya? Ya, dibersihkan. Gitu. Tapi Kira-kira pasti nanti berapa? jadi bersihkan, karena kan ada yang nempel-nempel tuh di akarnya pasti kebuang kan. Iya. Kira-kira berapa kali lagi bisa pakai Bu? Ya sejauh dia masih bisa sih Bu, karena kan dia media tanam ya. Iya. Yang media tanam yang memang netral, jadi ya bisa dipakai. Oh. Ya terima kasih Bu. Ya Bu. Kalau saya kadang sisa-sisanya saya taruh di pot di depan sih, kalau misalnya ada sisa udah tinggal dikit saya pindahin ke depan. Oh. Di pot Ya. gitu ya, campurinnya di pot-pot tanaman yang ada di depan. Ibu Widianti nanya boleh pakai air AC untuk penyiraman? Ya boleh Bu. Margareta nanya apakah cara menanamnya bibit-bibit itu apakah caranya dengan menabur bibit itu di atas tanah kokopit dengan wadah plastik? Iya, ya seperti tadi ya. Jadi kita taburkan aja di atasnya, lalu setelah itu bagi yang kangkung kan benihnya besar ditutup lagi, terus ditekan-tekan ya supaya dia nempel ya Ibu Bapak, si benihnya itu nempel ke media tanam. Di sendok bebek juga bisa dipakai buat alternatif nyiram sih kalau kita nggak punya semprotan, kita ituin aja terus nanti masih airnya di pinggir-pinggir dikit-dikit kayak gitu ya. Bu mau nanya lagi Bu, maaf banyak tanya ini. Ya, Apa Pak, namanya? Untuk bisa setelah 2 hari kan dia berkecambah, terus kita akan taruh di tempat ruangan yang cukup ada cahaya. Nah, apakah kita boleh menggunakan bibit? Bukan bibit, pupuk cairan. Seperti hidroponik kan mereka kan ada menggunakan pupuk kan dengan pH dengan ppm tertentu sama pH tertentu ya. Nah, untuk sistem microgreen ini apakah sama atau berbeda? Kalau microgreen ini kan
dia masa tanamnya hanya 2 minggu ya Pak, dan dia itu cukup sih nutrisi yang ada di dalam benihnya dia itu cukup untuk membuat dia bertumbuh itu sih. Jadi tanpa dikasih pupuk dia udah bisa bertumbuh sih Pak gitu. Jadi saya sih nggak pernah tambahin pupuk lagi gitu. Jadi sebaiknya jangan dikasih pupuk ya. Dia dapat nutrisinya dari kokopitnya itu. Iya. Sama yang menariknya Ibu Bapak ketika bicara tentang benih gitu ya, setiap benih itu kan mengandung daya tumbuh gitu ya di dalam dirinya masing-masing, sama kayak telur juga kan ya, bahwa kan ajaib ya, maksudnya kayak bendanya kecil banget. Kalau telur memang gede lah, tapi katakanlah yang pakcoy gitu, selada itu kan bendanya kecil banget. Tapi dalam benda yang kecil itu ada sebuah daya tumbuh yang Tuhan sudah ciptakan gitu ya, Tuhan sudah berikan, sehingga ketika dia bertemu dengan media tanamnya, dia ketemu air, dia ketemu matahari, dia kemudian bisa mengeluarkan daya tumbuh itu dan bertumbuh dengan baik kan gitu ya. Dan menurut saya itu sebuah keajaiban sih, mengingat kembali betapa Tuhan tuh memberikan satu kekuatan, sebuah nutrisi besar di dalam benih yang kita lihat kecil dan nggak ada harganya gitu ya. Kalau jatuh ke lantai kita nggak pedulikan. Tapi ketika dia udah ketemu tanah yang tepat, dari yang kecil itu bisa bertumbuh dengan baik. Bu Novita mau tanya dong. Ya Bu Kristina. Kalau udah dipindahin setiap hari harus disiram lagi ya? Kalau udah dipindahin, maksudnya kalau tadi dari tempat gelap dikenalkan ke matahari gitu ya? Iya. Harus disiram setiap hari. Disiram sih Bu tiap hari, tapi kalau dia masih terlihat basah nggak usah disiram. Iya. Oh gitu. Ya. Soalnya kan mungkin kan tergantung tempat kita naruhnya sama kelembapan di rumah kita masing-masing kan ya, itu beda-beda. Jadi kita lihat saja nanti kalau sudah terlihat kering, maka kita siram. Tapi kalau masih basah nih, atau misalnya pas hujan-hujan mendung-mendung terus kan nggak kena panas, dia kan nggak menguapnya nggak banyak. Jadi kita lihat kalau masih basah nggak usah siram. Mataharinya harus langsung nggak Bu? Kena mataharinya? Kalau yang langsung bisa yang jam 7 sampai yang jam 10 itu sih Bu. Oh iya. Itu pagi itu. Gitu. Jadi setelah itu justru jangan langsung dari pagi sampai sore langsung kena matahari, itu jangan. Karena nanti malah mati kepanasan. Iya, iya. Oke, Bu. Ya Bu Kristiana. Baik. Ada lagi Bapak? Bu nanya lagi satu lagi Bu ya. Kan ini udah ada 4 dus ini box ya gitu. Kan ada tutupnya. Apa kita tutup pakai tutupnya enggak? Apa pakai plastik aja? Bagaimana Bu? Kan kita ini ada 4 perangkat ya. Kan ada tutupnya, boxnya ada tutupnya. Nah sekarang kan mesti taruh ke kamar gelap. Apakah kita tutupin dulu sama tutupnya? Apa langsung pakai plastik aja yang hitam? Langsung aja Bu ya. Langsung aja tutup pakai yang hitam, nggak usah dipakai tutupnya. Tutup yang ini tutupnya ini nggak usah dipakai ya? Tutupnya nggak usah dipakai. Langsung aja hitam biar nanti nggak repot juga buka-bukanya. Iya ya, oke. Thank you. Ya sama-sama Bu. Ini ada yang di tempat chat bertanya lagi Ibu Ida ya, Margareta. Cinovita mau tanya, setelah bibit-bibit ditabur di tanah kokopit langsung disiram, penyiraman berapa hari? Apakah setiap hari atau 2 hari sekali? Ya setelah benihnya tadi ditaruh di kokopit ya, karena kokopitnya sudah tadi basah ya, nggak usah disiram lagi biar nggak terlalu kena air. Tapi kalau yang kangkung karena kita tutup lagi tadi pakai kokopit, jadi yang kangkung bisa dibasahi lagi sedikit, disiram atasnya, jangan terlalu banyak. Nah, lalu penyiramannya tadi tergantung dari tingkat kelembapannya. Kalau kita lihat sudah mulai kering, setiap hari ya kita siram gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kayaknya nih masih basah ya jangan disiram terus-terusan gitu. Kalau misalnya udaranya lagi panas, kering banget kan, kayak beberapa hari yang lalu ya Ibu-ibu ya, udara kayak panas banget gitu ya. Nah itu kan bikin juga cepat kering ya. Jemuran juga kering gitu kan.
cepet banget. Nah, terus juga pasti si media tanam juga cepet kering. Nah, kalau kayak begitu kita lihat pagi kita lihat, nanti sore kita lihat lagi gitu. Novi, kalau tadi kan ternyata pada saat kita sirami ternyata kelihatannya masih kurang lembab, boleh sekarang ditambah nggak sih? Boleh Bu, boleh. Benih ditabur masih boleh kita tambah Boleh air, Bu, ya. nggak masalah ya? Iya Bu. Terima kasih. Bu Wati kakak ya, boleh Bu. Terima kasih. Wah, saya senang nih banyak ibu bapak yang bertanya, berarti semangat gitu ya untuk nambah ilmu pengetahuannya nih ya dengan microgreen. Dan juga semoga juga nanti kita kan masih ada di grup ya ibu bapak. Nah, semoga nanti setiap proses bisa kita sama-sama lihat di dalam grup. Jika ada kendala nanti bisa ditanyakan di situ. Dan kita mau juga melihat tentang ya semua keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita mengenai pertumbuhan ini yang kita kembali refleksikan, yang kembali kita renungkan dalam seluruh proses menanam kita gitu ya. Dan nanti mungkin akan ada yang bertumbuh dengan bagus, bersukacitalah dengan itu. Ada yang mungkin kurang bagus, tak apa, ya penting kita sudah belajar berproses dan belajar menghayati juga tentang bagaimana Tuhan itu terus memberikan kepada kita benih-benih yang baik. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Saya mau kembali men-sharingkan satu ayat yang tadi, Ibu Bapak. Ya, dari Efesus 4 ayat yang ke-13 ya, ketika firman Tuhan tadi mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kiranya ayat ini menginspirasi kita bahwa Tuhan terus mempercayakan kepada kita setiap benih yang baik dan Tuhan juga menolong kita untuk terus memberikan pertumbuhan-pertumbuhan yang baik di dalam hidup ini. Mungkin dalam pertumbuhan itu akan ada yang begitu menghasilkan banyak buah-buah, akan ada yang menghasilkan begitu banyak bunga-bunga yang cantik dalam hidup kita. Apapun yang kita hasilkan, sekalipun itu kecil dan sedikit, sekalipun itu seperti microgreen gitu ya, tapi kita mau terus bertumbuh sepanjang umur hidup kita, terus bertumbuh sehingga kita memiliki kepenuhan Kristus dengan kasih dan kuasa-Nya bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Baik, mungkin saya terima kasih Pendeta Novita. Kami ucapkan terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah mengusahakan kita berkumpul, untuk Ibu Ing-Ing, Ibu Liana, dan Ibu Yani. Juga untuk kegiatan ini sampai berhasil. Dan sekarang kita tutup. Saya minta Bu Novita untuk menutup dalam doa. Setelah itu kita akan foto bersama ya. Oh iya, foto bersama belum ya? Lupa saya. Apa foto bersama dulu baru doa ditutup ya?